Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Cuan Harian. Hari ini ya, saya akan membahas kembali ya analisa saham Antam, BRIS, Unilever, Telkom, dan UNTR dengan metode bandarmologi. Setelah hari ini tanggal 28 Januari 2021 ya, ternyata IHSG masih terkoreksi ya, cukup dalam, dan kita akan cek bareng-bareng kira-kira Jumat itu seperti apa. Seperti biasa teman-teman, ada disclaimer-nya dulu. Pertama, analisa ini hanya sebatas sharing. Kemudian yang kedua, tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Yang ketiga, kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan yang terakhir, saya harapkan teman-teman melakukan analisa terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Nah, untuk kali ini ya, saham yang akan saya bahas ada 5 ya: Antam, BRIS, Unilever, Telkom, dan United Tractor ya. Jadi ada 4 hal yang akan saya bahas: broker summary-nya, kemudian posisi broker retailnya, YP, PD, CACA dan YP, PD, CC, KK dan NI, kemudian analisis teknikalnya, dan rekomendasi tanggal 29 Januari 2021. Selanjutnya juga ada bandar detektor teman-teman, nanti akan coba kita cek kira-kira pemain besar di Antam, BRIS, Unilever, Telkom, dan UNTR siapa saja ya. Dan berikut ini adalah market summary-nya ya untuk tanggal 28 Januari 2021 teman-teman. Ini bisa kita cek di sini ya. IHSG kembali terkoreksi ya, minus 130 poin sebesar minus 2,1% teman-teman. Jadi yang tertingginya sempat di 6.100 ya, kemudian terendahnya di 5.958. Ini bisa kita cek di sini ya resumenya ya. Saham-saham yang turun ada 275 ya. Yang naik sekitar 52 saham, sebenarnya yang tetap 85 saham ya. Ini juga bisa kita cek ya, top brokernya ada YP, CC, PD ya, AK, ZP. Ini kalau kita cek yang top broker yang net seller itu ada CS ya, Credit Suisse Sekuritas. Kemudian yang net buyer kalau kita cek dari list ini ya, ada SQ ya, BCA Sekuritas ya. Selanjutnya untuk yang top 20 summary yang dibeli asing ya, dia ada BCA, BRI, BMRI, Mandiri ya, ASII, Telkom, Antam, dan BRIS. Kemudian Inco dan UNTR ya, bisa cek selanjutnya. Dan juga list yang dijual asing ada juga di sini. Di sebelahnya ada BCA, BRI, BMRI, Telkom, ASI, kemudian Antam, BRIS juga ya, UNTR. Kemudian di bawahnya itu yang top 20 gainernya itu dari Kompas 100 ya, ada Mika, ACES, UNTR, ERA, BBCA ya. Kemudian top 20 losernya itu ada USBP, LPKR, PTPP, HKMU, BJBR ya, WG, KF, dan seterusnya. Teman-teman bisa dicek di sini. Dan untuk top 20 value-nya itu ada Antam yang pertama, dia 1.700 triliun ya. Ada BRIS, BBRI, BCA, BMRI, WSKT, Telkom, dan seterusnya. Bisa cek di list ini ya. Kemudian ini adalah market summary-nya untuk sektoral ya teman-teman ya. Kita bisa cek di sini yang hijau itu hari ini hanya sektor trade ya, plus 0,09% teman-teman. Jadi kita bisa cek di sini yang kemarin sempat hijau ya, tanggal 27, ternyata tanggal 28 IHSG kembali merah ya, hampir merah semua ya. Yang bertahan tuh di sektoral trading ya, itu UNTR yang paling tinggi di trade ini. Dan yang lain ya, terutama
yang sering kita bahas di sini ya mining ya, Antam kembali ARB ya teman-teman ya. Kemudian dari sektor properti yang kemarin sempat hijau semua tuh, trio properti Waskita, Wika, hari ini rata-rata ARB juga ya teman-teman ya, bisa cek di sini. Nanti kita bahas sesuai yang akan saya sampaikan ya, saham-saham yang tadi di depan. Baik teman-teman, sekarang kita sudah ada di chart Antam ya. Hari ini kalau kita cek Antam kembali terkena ARB teman-teman, di minus 6,67% atau minus 170 poin di harga 2380 ya. Jadi seperti prediksi saya kemarin ya, karena memang Antam sedang dalam periode penjualan ya, periode distribusi yang kuat ya, yang masif ya mungkin ya. Saya sempat bikin prediksi di harga sekitar 2370 teman-teman. Dan hari ini Antam ditutup di 2380 ya. Padahal kemarin di tanggal 27 ya, itu ada akumulasi dari broker YB. Ternyata hari ini si broker YB dia akumulasi jual ya teman, distribusi ya, distribusi masif ya. Kemarin beli 78 miliar, hari ini jual sekitar 70 miliar teman-teman. Jadi dia langsung keluar lagi hari ini, karena mungkin melihat prospek Antam nih nggak terlalu bagus kayaknya sih. Sekarang kita cek broker summary Antam di tanggal 28 Januari 2021. Berikut ini adalah broker summary Antam tanggal 28 Januari 2021. Ini kita cek di sini ya, untuk net buyer-nya ada SQ, ZP, AI, AZ, GR deh. Ada juga NI di sini nih untuk broker retail NI kakak ya. Bisa kita cek di sini NI nomor 6, kakak nomor 8 ya. Selanjutnya di net sellernya itu ada YB, DR, MG, DP, CS ya. Ini kemarin YB sempat akumulasi 78 miliar, sekarang dia distribusi ya 70,9 miliar. Kalau posisi broker retail tadi sudah saya sampaikan ya, ada NI dan KK di sebelah kiri di net buyer nomor 6 dan nomor 8. Kemudian di net seller ada PD, YP, CC ya, nomor 6, 7 dan 9. Ini kalau kita cek di sini ya, jumlah broker yang net seller hanya 18 broker. Sementara yang net buyer lebih dari 23 broker. Kita akan scroll ke bawah. Nah, berikut ini sudah saya scroll ke bawah ya, broker summary-nya Antam di tanggal 28 Januari 2021. Ini yang net buyer tuh 70 broker teman-teman ya. Jadi ini hari ini tanggal 28 merupakan fase distribusi masif ya teman-teman ya, oleh pemain-pemain besar, dan terbukti hari ini harga Antam tuh menyentuh level ARB kembali. Nah teman-teman, kita sudah cek ya broker summary-nya Antam di tanggal 28 Januari 2021 ya. Sekarang coba kita cek dari tanggal 25 ya, 25, 26, 27, 28, satu minggu ini. Berikut ini adalah broker summary-nya Antam dari tanggal 25 sampai 28 Januari. Untuk yang net buyer-nya itu ada RF, DX, GR, NI, SQ ya teman-teman. Untuk net seller-nya itu ada CC, YP, RX, YU, DP ya. Sedangkan posisi broker retail ada NI di nomor 4 nih net buyer. Kemudian tadi yang broker YB-nya tadi di urutan 20 ya. Dia net buyer 5,4 miliar ya, karena sebelumnya dia sempat ngeborong ya di hari Rabu kemarin 78-an kalau nggak salah. Hari ini malah dijual 70-an miliar. Jadi dia masih net buyer 5,4 miliar teman-teman. Selanjutnya di posisi broker retail di net seller ada CC, YP nomor 1 dan 2, kemudian ada PD nomor 8, dan ada KK nomor 10 ya teman-teman. Sekarang kita scroll ke bawah. Nah berikutnya adalah summary-nya tanggal 25 sampai 28 ya. Sudah saya scroll ke bawah nih, untuk net sellernya itu hanya 29 broker. Sementara net buyer-nya lebih dari 51 broker teman-teman ya. Jadi memang merupakan fase distribusi masif ya, tanggal 25 sampai 28. Kembali lagi ke chart Antam teman-teman ya. Hari ini ternyata kalau kita cek
chart yang hari ini saja ya, broker summary-nya itu merupakan fase distribusi masif ya oleh pemain besarnya Antam, dan kemungkinan besok juga masih akan berlanjut teman-teman, karena memang si Antam sendiri ini harganya sudah break dari MA20-nya ya. Saya di sini ada MA20 nih. Yang merah ini garis MA20 ya, untuk mengetahui trennya selama 20 harian ya. Nah, sekarang coba kita cek untuk besok kira-kira si Antam tembus di titik support 2240 atau enggak ya. Kita masih masih akan mencoba skenario terburuk ya, kalau Antam ARB kembali kira-kira harganya di berapa. Baik teman-teman, ini sudah saya buatkan ya persentasenya. Jika memang Antam besok kembali ARB, dia mungkin akan tembus di harga 2240 ya. Kalau di sini kita cek dia di harga 2210 teman-teman. Untuk besok ya. Sudah saya buatkan horizontal line-nya juga. Karena trennya tuh masih tren distribusi yang masif ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah ambil mungkin di harga-harga atas, silakan dipertimbangkan kira-kira resiko yang bisa teman-teman tahan tuh sampai berapa persen ya. Karena kemungkinan besar ya Antam, kalau lihat dari trennya ya, dia masih akan turun sih teman-teman. Kalau dia tembus di 2240 mungkin akan turun lagi ke bawah nih, sampai ke titik ini, ada lagi titik di sekitar 1900-an nih teman-teman. Kalau kita cek di sini ya. (1940). Nah, silakan teman-teman dipertimbangkan lagi kalau misalkan yang masih pegang Antam ya. Kira-kira seperti apa trading plan teman-teman sebelumnya. Kalau memang sih prospeknya bagus ya Antam ini ya, karena kan ada sentimen mobil listrik, kemudian baterai nikel ya, baterai lithium ya. Tapi kan sampai sekarang belum ada kabar baik lagi nih dari Teslanya. Dan juga yang beredar itu hanya rumor ya teman-teman ya. Jadi silakan dipertimbangkan untuk jangka pendek kira-kira seperti apa. Kembali lagi ke trading plan masing-masing teman-teman ya. Seperti itu untuk Antam. Sekarang saya ke saham berikutnya. Sekarang kita ke saham berikutnya ya, yaitu saham BRIS. Ternyata hari ini BRIS juga kembali terkena ARB ya teman-teman ya. Sempat dia naik ya ke harga 3000-an, 3050 ya. Sempat hijau juga tadi pagi ya, tapi ternyata kembali ARB teman-teman. Ini kemarin saya juga sempat membuat analisa untuk BRIS ini ya, karena memang saat ini BRIS ini tidak terlalu menarik ya, karena memang menunggu operasional perdana di tanggal 1 Februari 2021 ya teman-teman. Ini kemarin saya bikin prediksi di harga 2620 ya teman-teman ya, dan ternyata hari ini sesuai prediksi ya di harga 2620 ya, minus 6,76% teman-teman dari harga di hari sebelumnya. Sekarang kita cek broker summary-nya untuk BRIS di tanggal 28 Januari 2021. Nah, berikut ini adalah broker summary-nya BRIS di tanggal 28 Januari 2021 ya. Untuk net buyer-nya itu ada CP, CC, YB, AZ, dan BQ teman-teman. Kemudian net seller-nya itu ada PD, NI, DR, GR, YP ya. Posisi broker retail di sini ada CC di net buyer posisi nomor 2 dia 14,1 miliar. Kemudian untuk yang di bagian net seller ada PD, NI, KK, YP ya. Yang lain di net seller teman-teman untuk broker retail. Sekarang kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah saya scroll ke bawah untuk tanggal 28 Januari 2021. Untuk jumlah net seller ada 40 broker, sementara net buyer 43 broker ya. Kalau dari jumlah memang selisihnya cuma dikit ya. Memang fase distribusi cuma tidak terlalu masif teman-teman.
Tapi ternyata si BRIS ini ya akhirnya ARB ya teman-teman ya, bisa dicek hari ini ya. Tadi kita sudah cek ya broker summary tanggal 28 Januari 2021. Sekarang kita coba cek periode tanggal 25 sampai 28 Januari 2021. Berikut ini adalah broker summary-nya dari BRIS tanggal 25 sampai 28 Januari 2021 teman-teman. Kita cek trennya minggu ini ya. Jadi yang untuk net buyer ada CC, CP, YB, AT, LG dah. Kemudian di net seller ada DR, YP, SQ, MU, dan ZP ya teman-teman ya. Kita cek posisi broker retail tuh ada CC di nomor 1 ya di net buyer. Kemudian selanjutnya tidak ada lagi ya di net buyer ya yang di urutan atas ini di broker retailnya. Kemudian di urutan net sellernya ada YP, ada NI, KK, PD ya. Yang 4 lainnya di sini di net seller. Sementara yang kemarin kita mention ya broker DR ternyata dia juga masih melakukan penjualan teman-teman ya. Dia tanggal 25 sampai 28 dia net seller 36,5 miliar. Sekarang kita scroll ke bawah. Ini sudah saya scroll ke bawah ya. Periode 25 sampai 28 Januari 2021. Untuk net seller 34 broker, sementara net buyer 48 broker teman-teman. Jadi merupakan fase distribusi untuk BRIS ya teman-teman, tidak terlalu masif ya. Baik, kita kembali lagi ke chartnya BRIS ya. Di sini kalau kita perhatiin ya, kalau teman-teman tadi mengikuti market ya, live trading ya hari ini ya, si BRIS ini sempat naik ya ke harga 3000 berapa 3050-an ya teman-teman ya, dan kemungkinan besar itu pancingan untuk retail ya teman-teman biar masuk, dan disangka BRIS itu akan kembali naik ya mungkin ya, dan disitu bandar mulai jualan teman-teman. Jadi saran saya ya, sangat diperhatikan pergerakan pemain besar tuh seperti apa teman-teman di BRIS ini, karena kita kan nggak bisa menggerakkan harga ya, yang menggerakkan harga biasanya pemain besar ini ya. Jadi jangan terpancing dengan kira-kira ijo-ijo yang sementara ini ya, akhirnya kan kena ARB juga teman-teman. Seperti itu. Jangan juga terpancing dengan pom-pom-pompongan orang ya. Itu karena yang rugi itu teman-teman sendiri. Silakan dipertimbangkan sebelum membeli saham atau sebelum masuk ke saham, resikonya yang bisa teman-teman tanggung berapa persen kira-kira. Kalau misalkan sudah menyentuh minus yang bisa teman-teman tanggung ya silakan di cut loss teman-teman. Kalau menurut saya seperti itu sih, sesuai trading plan masing-masing. Tapi memang jika teman-teman bisa tahan sampai puluhan persen ya, minus puluhan persen ya, dikembalikan lagi ke masing-masing sih. Tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu ya teman-teman. Kembali lagi ke trading plan masing-masing kira-kira seperti apa. Nah sekarang coba kita update ya untuk harga BRIS, karena kemungkinan besar dia di Jumat ini masih akan terkoreksi ya teman-teman ya. Sekarang kita update ya, kira-kira 6% dari harga penutupan hari ini terus di harga berapa. Baik, ini sudah saya cek ya. Ini saya buat sekitar minus 7,09%. Dia di harga 2440 teman-teman. Jadi kalau misalkan besok BRIS kembali ARB ya, kemungkinan besar dia akan menyentuh harga 2440. Seperti itu. Untuk BRIS ini rawan ada jebakan teman-teman ya. Jadi silahkan diperhatikan, jangan sampai terpancing emosinya untuk hajar kanan ya teman-teman ya, karena masih rawan sekali BRIS ini untuk koreksi ya. Dan bisa kita cek tadi ya broker-broker yang besar-besar itu, yang seperti broker DR ya tadi kita mention, itu dia masih masif melakukan distribusi teman-teman. Jadi jangan sampai terpancing untuk masuk dulu ke BRIS. Lebih baik kita menunggu dulu ada sentimen positif dari BRIS ini ya teman-teman ya. Baik, kita ke saham selanjutnya.
Baik teman-teman, sekarang kita sudah ada di chartnya Unilever ya. Ini kemarin saya sempat buat prediksi ya Unilever di harga titik support 7025 ya. Dia sempat menyentuh harga 6.925 ya, cuman akhirnya kembali lagi naik ya, jadi hanya minus 0,7% di harga 7075. Untuk Unilever sebenarnya target saya masih sama ya teman-teman ya. Jadi ada titik support di 6.900 dan untuk titik support di 7025. Sementara untuk titik resistennya itu 7.400, 7.600 dan di 8.000. Sekarang kita cek broker summary Unilever di tanggal 28 Januari 2021. Nah, berikut ini adalah broker summary Unilever tanggal 28 Januari 2021. Jadi untuk net bayarnya itu ada AK, PD, DP, NI, RX ya. Kemudian di net seller ada DR, CS, AI, CC, KZ ya teman-teman ya. Kalau posisi broker retailnya ada PDNI itu di net buyer ya, posisi nomor 2 sama nomor 4. Kemudian ada YP posisi nomor 13. Selanjutnya di nomor 16 ada kakak ya. Oke, itu sudah broker retail udah semua ya teman-teman ya. Oh ya, di posisi net seller ada CC ya, satu aja ya, di nomor 4. Kalau kita perhatiin juga ya di tanggal 28 Januari ini ya, jumlah net seller itu hanya 21 broker, sementara net buyernya lebih dari 23 broker. Sekarang akan kita scroll ke bawah. Sudah saya scroll ke bawah ya, tanggal 28 Januari 2021. Di total net buyernya 48 broker teman-teman. Ini fase distribusi masif ya, tanggal 28 Januari. Kita kembali lagi ke chart Unilever teman-teman. Jadi memang pergerakan Unilever ini nggak terlalu banyak ya sebenarnya ya. Mungkin rata-rata tuh sekitar ya 5% kali ya maksimalnya itu hariannya itu. Jadi nggak terlalu banyak sebenarnya pergerakan si Unilever ini. Ini dia yang paling tinggi, yang candle hijau ini sekitar 7,9% teman-teman pergerakan hariannya. Jadi kalau misalkan untuk invest sebenarnya cukup aman ya kayaknya Unilever ini ya, nggak terlalu banyak pergerakannya sih sebenarnya. Sekarang coba kita cek broker summary-nya dari tanggal 25, 26, 27, 28 ya. Nah, ini adalah broker summary Unilever tanggal 25 sampai 28 Januari 2021. Kita bisa cek di sini ya, untuk net bayarnya ada PD, ZP, CC, AK, RX ya, teman-teman. Sementara di net sellernya ada DR, MS, CS, KZ, BK ya. Untuk posisi broker retail di sini ada PD di net buyer nomor 1, kemudian CC nomor 3. Selanjutnya ada NI nomor 12 net buyer. Dan posisi di net seller untuk broker retail ya ada YP posisi nomor 7 dan ada kakak posisi nomor 11. Sementara untuk pemain besar di Unilever ini ada DR ya teman-teman ya. Bisa kita cek di sini si DR tanggal 25 sampai 28 ini ya, memang dia masih distribusi teman-teman. Jadi silakan perhatikan pergerakan DR ini, kira-kira besok Unilever seperti apa. Dan ini sudah saya scroll ke bawah ya, tanggal 25 sampai 28 Januari. Untuk net seller 29 broker, sementara net buyer lebih dari 51 broker. Jadi ini merupakan fase distribusi masif ya Unilever ya teman-teman. Nah, kembali lagi ke chart Unilever. Jadi target saya masih sama teman-teman. Jadi ada titik support di 7025 dan di 6.900 untuk Unilever ini. Sementara kalau mantul targetnya ya sekitar 2% 3% teman-teman sih ya. Dia masih ada titik net profit di 7.400, TP di 7.400, kemudian di 7.600 dan selanjutnya di 8.000 teman-teman ya. Silakan dipertimbangkan baik-baik sebelum masuk ke Unilever. Kemudian kita ke saham berikutnya. Sekarang kita sudah ada di chartnya Telkom ya. Kemarin sempat saya prediksi Telkom ini kemungkinan besar akan naik ya, karena sudah ada akumulasi dari 3 broker besar ya, AK, BK, ZP ya.
dan RX yang masing-masing sekitar 50 miliar transaksinya. Ternyata hari ini beberapa ada yang sudah mulai distribusi teman-teman, terjadi penjualan saham ya. Dan harga Telkom hari ini ditutup di 3.240 atau minus 140 poin, minus 4,14% teman-teman. Sekarang kita cek broker summary Telkom tanggal 28 Januari 2021. Nah, berikut ini adalah broker summary-nya Telkom tanggal 28 Januari 2021. Jadi yang net buyer ada PD, MG, SQ, ZP, CG, dan RX ya teman-teman ya. Kemarin ZP dan RX ini salah satu juga yang net buyer nih teman-teman. Sementara di net sellernya itu ada CS, AK, YU, CC, BQ ya. Untuk posisi broker retail dia ada PD nih, nomor 1 net buyer. Kemudian ada YP nomor 8, ada kakak nomor 10 ya, net buyer juga. Selanjutnya di posisi net seller ada CC nomor 4, kemudian ada NI nomor 9. Sekarang kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah saya scroll ke bawah tanggal 28 Januari 2021 untuk Telkom. Untuk net seller 33 broker, sementara net buyer 47 broker teman-teman. Ini masih dalam fase distribusi ya teman-teman ya. Namun beberapa broker retail tadi sudah mulai masuk juga ya di net buyer ya teman-teman ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, tanggal 27 itu kan ada akumulasi masif ya oleh broker AK, BK, ZP, dan RX ya teman-teman ya. Sekitar 50-an miliar, RX 37 miliar ya. Tapi hari ini ternyata ada broker-broker yang ternyata melakukan penjualan, sementara ZP masih melakukan akumulasi teman-teman. Sekarang kita cek ke chartnya lagi. Baik teman-teman, kita kembali ke chartnya Telkom ya. Setelah kemarin sempat akumulasi ya, dan candle itu berwarna hijau plus 3,68%, ternyata hari ini malah ditutup minus 4,14%. Sekarang kita cek broker summary dari tanggal 25, 26, 27, dan 28. Berikut adalah broker summary dari Telkom tanggal 25 sampai 28 ya teman-teman ya. Jadi untuk net bayarnya itu ada CC, RX, DX, BK, dan CG ya. Sementara net sellernya ada ZP, CS, YU, YP, LG ya teman-teman ya. Tadi broker-broker yang trio itu yang tanggal 27 kompak beli 50-an miliar, ternyata hari ini si ZP dan KZ dia net seller ya teman-teman ya. Kalau ZP minus 68 miliar, kemudian KZ minus 24 miliar ya. Sementara posisi yang RX ya, dia ternyata masih akumulasi nih, 50,9 miliar teman-teman. Kalau untuk posisi broker retailnya ada CC nomor 1 net buyer, kemudian ada PD nomor 6 net buyer. Selanjutnya di net buyer sudah habis ya retailnya ya. Tinggal di net seller nih ada YP di posisi nomor 4 minus 31,8 miliar. Kemudian ada NI minus 23,5 miliar ya, nomor 7. Dan satu lagi kakak di mana ya? Enggak kelihatan di list ini ya. Sekarang kita cek scroll ke bawah. Nah, ini sudah saya scroll ke bawah untuk yang Telkom ya. Periode 25 sampai 28 Januari. Untuk net buyer ada 40 broker, sementara net seller ada 48 broker teman-teman. Jadi kalau secara umum ya periode 25 sampai 28 ini masih merupakan fase akumulasi, cuman tidak terlalu masif teman-teman. Ini bisa kita cek ya, ternyata si broker kakak ini ada di urutan nomor 33 net seller ya, minus 1 miliar nih. Baik, kembali ke chartnya Telkom ya teman-teman ya. Jadi kalau secara umum ya di tanggal 25 sampai 28 itu masih merupakan fase akumulasi. Cuman di hari ini dia fase distribusi teman-teman. Akumulasi kalau pemain besar itu broker RX kalau nggak salah tadi ya. Sedangkan distribusi oleh broker ZP teman-teman. Untuk Telkom target saya sebenarnya karena dia sudah menembus titik support di 3260, jadi kemungkinan besar dia akan saya akan buatkan juga titik support yang baru ya. Ini saya cek di 3160 teman-teman.
Nah ini 3160. Sedangkan kalau untuk targetnya mantul atau enggaknya ya lebih kurang di 3410 take profit pertama, kemudian 3470, dan yang terakhir di 3640 teman-teman. Silakan dipertimbangkan risk dan rewardnya ya. Kita coba cek jika memang besok Telkom kembali turun ya di ke 3160, kira-kira berapa persen. Itu sekitar minus 2,3% teman-teman untuk resikonya Telkom ya. Jika memang dia bisa tembus di titik support selanjutnya di 3160. Untuk Telkom seperti itu teman-teman, silahkan dipertimbangkan lagi trading plan masing-masing ya. Dan saya harapkan juga teman-teman melakukan analisa lebih lanjut ya untuk saham ini. Kita ke saham terakhir, UNTR. Baik teman-teman, berikut ini adalah chart dari UNTR ya. Ini hari ini UNTR ditutup menguat 475 poin atau plus 2,03% ya teman-teman ya, di harga 23.875. Setelah sebelumnya minus 2,3, hari ini dia plus 2,03% ya teman-teman. Menurut saya Unilever ini salah satu saham yang fundamentalnya bagus ya teman-teman ya, karena dia memang asetnya juga terus bertumbuh, kemudian juga profitnya juga terus ada terus ya teman-teman ya dari tahun ke tahun. Jadi kalau menurut saya Unilever ini salah satu saham yang anti badai ya teman-teman ya. Ketika IHSG rata-rata merah ya, Unilever tuh justru bisa plus 2,03%. Sekarang kita cek broker summary Unilever di tanggal 28 Januari 2021. Nah, berikut ini adalah broker summary-nya Unilever tanggal 28 Januari 2021 ya teman-teman ya. Untuk net buyer-nya itu ada CG, BK, ZP, AK, YU ya. Sementara net seller-nya itu ada CS, MS, KZ, CC, YP. Untuk posisi broker retail dia ada PD di nomor 8 net buyer. Oke, cuman aja PD ya di list ini ya. Selanjutnya di net seller ada CC nomor 4, kemudian ada YP nomor 5, ada NI nomor 9 net seller, dan ada KK nomor 12 ya net seller ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan Unilever ini hari ini tanggal 28 ya, kemungkinan besar dia ada akumulasi oleh pemain-pemain besar ya teman-teman ya. Sekarang kita scroll ke bawah. Baik, ini sudah saya scroll ke bawah ya. Kalau dari jumlah net seller dan net buyer hanya beda satu broker aja ya. Net seller 28 broker, sementara net buyer 29 broker. Jadi memang masih dikatakan netral ya tanggal 28 ini. Cuman tadi bisa kita mention ya, ada akumulasi oleh pemain besarnya di UNTR ini ya, tanggal 28. Kembali lagi ke chart Unilever teman-teman. Sekarang kita cek broker summary-nya dari tanggal 25, 26, 27, 28 ya. Kira-kira seperti apa? Baik teman-teman, berikut sudah saya tampilkan ya broker summary Unilever tanggal 25 sampai 28 Januari 2021 ya. Untuk net buyer itu ada BK, ZP, AI, LG, YP ya. Untuk net sellernya ada CC, KZ, MS, AK, dan CS. Ini bisa kita cek di sini ya, belum saya scroll ke bawah. Net sellernya ada 19 broker, sementara net buyer lebih dari 23 broker ya teman-teman ya. Ini periode 25 sampai 28 distribusi yang masif ya teman-teman ya. Sementara bisa kita perhatikan di sini ya, untuk yang net buyernya itu ternyata broker BK dan ZP ya teman-teman ya, dengan nilai transaksinya 30,3 dan 21,9 miliar. Jadi silakan teman-teman perhatikan pergerakan broker BK dan ZP ini ya, karena dari periode 25 sampai 28 dia yang tertinggi di net buyer-nya itu. Sementara posisi retail ya, dia ada YP nomor 5 nih di net buyer, kemudian ada PD nomor 9 net buyer, kemudian ada NI nomor 19 net buyer, dan ada KK nomor 22. Sementara untuk yang net seller ada CC ya,
nomor 1 ya, minus 62,4 miliar. Dan kemungkinan kalau dia beda sendiri biasanya ini ada pemain besar juga yang menggunakan CC nih. Kemungkinan besar seperti itu sih. Tapi silakan diperhatikan pergerakan BK, ZP, dan di sini ada juga KZ sih ya sebenarnya ya. Silakan diperhatiin teman-teman pergerakan mereka. Nah, ini sudah saya scroll ke bawah juga ya, tanggal 25 sampai 28. Jadi totalnya net buyer ada 60-an broker teman-teman. Ini periode ini merupakan fase distribusi yang masif ya dari saham UNTR. Baik teman-teman, kita kembali ke chartnya Unilever ya. Jadi di sini saya sudah buatkan ada titik support di level di harga 23.000 ya. Kemudian ada titik resisten di 25.925. Kemudian ada titik yang selanjutnya di 28.475. Kalau untuk besok seperti apa ya? Untuk besok ya lebih kurang mungkin sih pergerakannya, jadi mungkin bisa saya setting titik support selanjutnya di level segini nih teman-teman. Mungkin di harga 22.050 ya kayaknya. Ya dipasin aja 22.100 ya teman-teman ya, kira-kira di harga segitu. Dan kalau kita perhatiin ya, tanggal 28 ini ada akumulasi oleh broker ZP ya. Tadi kita bisa cek broker ZP. Dan kalau kita perhatiin tanggal 28 ini ada akumulasi oleh broker BK dan ZP teman-teman. Dan secara umum dari tanggal 25 sampai 28 ya, yang net bayarnya itu yang selain retail itu ada BK dan ZP. Jadi kemungkinan besar pemain besar di UNTR itu ada 2 broker itu teman-teman, BK dan ZP ya. Silakan besok diperhatikan pergerakan 2 broker itu, kira-kira mereka di posisi net buy atau net sell ya teman-teman ya. Karena kalau net buy kemungkinan besar ya Unilever masih bisa naik lagi. Tapi kalau net sell ya kemungkinan besar bisa menembus titik support di 23.000 teman-teman ya. Sekarang coba kita cek resikonya kalau misalkan dia harganya turun. Ini resikonya sekitar 3,62%. Kalau misalkan dia menembus harga 23.000 teman-teman ya. Sementara kalau untuk profitnya masih ada sekitar 8,59% di harga 25.925. Seperti itu teman-teman untuk Unilever. Sekali lagi silakan dipertimbangkan trading plan masing-masing ya teman-teman ya. Karena memang IHSG minggu ini trennya tuh tren turun ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak terlalu urgent banget untuk trading, lebih baik sih menunggu dulu aja sampai kita masuk ke bulan Februari ya. Mudah-mudahan sih lebih baik di hari Senin ya teman-teman ya, karena sudah bulan Februari ya. Dan silakan dipertimbangkan juga resikonya ketika akan trading ya, jangan sampai terbawa emosi teman-teman ya untuk masuk ke saham tertentu karena ajakan atau pom-poman dari orang lain ya teman-teman. Silakan sebisa mungkin melakukan analisa mandiri ya teman-teman ya sebelum masuk atau membeli suatu saham. Demikian dari saya, semoga analisa saya bermanfaat. Silakan teman-teman untuk subscribe channel Cuan Harian ya. Dan silakan untuk komen jika ada pertanyaan dan mudah-mudahan bisa saya jawab sesuai dengan pengetahuan yang saya punya ya. Dan silakan teman-teman untuk like juga video ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cuan Harian. Terima kasih banyak semua.